Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara, NIM 21040450028, kelas BK 3D, Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan membuat video menarik untuk memenuhi tugas UTS Teori-Teori Kepribadian dengan dosen pengampu Prof. Dr. Andes Haji Samsul Bahari Talib, MSI, dan Zulfikri SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik B.F. Skinner. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behavioristik adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Sejarah munculnya teori conditioning operan B.F. Skinner. Asas pengkondisian operan B.F. Skinner dimulai awal tahun 1930-an. Pada waktu keluarnya teori SR, istilah-istilah seperti pengisyaratan, tingkah laku purposif, dan stimulus dorongan dikemukakan untuk menunjukkan daya setiap stimulus untuk memunculkan atau memicu setiap respon tertentu. Skinner menghindari kontraksi yang ditampilkan oleh model conditioning klasik dari Tom Dicke. Ia mengajukan suatu paradigma yang mencakup kedua jenis respon itu dan berlanjut dengan mengupas kondisi-kondisi yang bertanggung jawab atas munculnya respon atau tingkah laku operan. Prinsip belajar Skinner ada 6, yaitu A. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah, dibetulkan, dan jika benar, diberi penguat. B. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. C. Materi pelajaran digunakan sistem modul. D. Dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk itu, lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. E. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Dan yang terakhir, F. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberikan hadiah dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variabel rasio Reinforcer. Penerapan teori tingkah laku dalam pengajaran siswa akan mau belajar atau mengajarkan suatu karena ada daya tariknya, yaitu nilai baik atau hadiah. Bila siswa itu berhasil, belajar atau pengajarannya menarik. Setelah belajar beberapa saat, siswa dirangsang dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan dengan disertakan jawaban dari setiap pertanyaan itu. Bila jawaban siswa benar, ia mendapatkan hadiah atau paling tidak kepuasan. Bila salah, ia mendapatkan hukuman, paling tidak mengecewakan. Kegiatan belajar untuk menguatkan pemahaman siswa mengenai apa yang baru saja dipelajari. Bruce Friedrich Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan. Bruce Friedrich Skinner lahir 20 Maret 1904 di kota kecil Pennsylvania, Susquehanna. Bagi Skinner, untuk melihat perkembangan individu cukup melihat pada perubahan tingkah lakunya saja. Pikiran, kesadaran maupun ketidaksadaran itu diperlukan untuk menjelaskan perilaku atau perkembangan. Skinner mengembangkan teori belajar yang dikenal dengan operan conditioning atau pengkondisian operan, di mana penguatan setiap unsur penting dalam proses belajar.
konsekuensi yang menyenangkan, misalnya mendapatkan pujian, hadiah, dan lain-lainnya, akan memperkuat tingkah laku atau mengulangi tingkah laku tersebut sesering mungkin, begitu pula sebaliknya. Definisi didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau stimulus dari lingkungan. Pengaruh teori Skinner dalam kehidupan sehari-hari. Teori Skinner tentang pengkondisian ini sangat diminati saat ini karena memang memiliki fungsi yang sangat membantu manusia. Melalui teori ini, orang-orang dapat melatih hewan peliharaannya seperti kucing, burung, dan lain-lain, maupun hewan-hewan yang berguna dalam membantu manusia seperti merpati, anjing polisi. Teori Skinner ini juga sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, di mana rata-rata sistem pendidikan saat ini menetapkan sistem pengkondisian Skinner. Saat sensitifnya masalah hak asasi manusia atau HAM, maka penetapan hukuman di dunia pendidikan mulai dikurangi dan beralih ke cara yang diperkenalkan Skinner, yaitu bahwa hukuman tidak perlu. Yang diperlukan adalah memberikan hadiah bagi yang berprestasi untuk merangsang anak-anak yang tidak berprestasi untuk belajar lebih baik lagi. Penguatan B.F. Skinner dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Penguatan positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah, seperti permen, kado, makanan. Perilaku seperti senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, mengajukan jempol, atau penghargaan, mendapatkan nilai A, juara 1, dan sebagainya. Dan adapun penguatan pengaruh negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain yaitu menunda atau tidak memberikan penghargaan, memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku tidak senang seperti menggeleng, kening berkeriput, muka kecewa, dan sebagainya. Contoh penerapan teori behavioristik menyatakan penerapan cara memberikan penguatan komponen tingkah laku seperti menunjukkan perhatian pada stimulus dan melakukan studi yang cocok terhadap tingkah laku. Kelebihan pada teori ini, pendidikan diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal itu ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Dan adapun kekurangannya yaitu tanpa adanya sistem hukuman akan dapat membuat anak-anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan materi learning atau tugas guru akan menjadi semakin berat. Menurut teori operan conditioning, hal terpenting dalam proses belajar adalah penguatan, baik penguatan positif maupun penguatan negatif. Kedua penguatan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperkuat tingkah laku atau respon dari stimulus yang diberikan. Respon akan semakin kuat apabila diberikan penguatan, dan dalam teori ini hukuman dihilangkan diganti dengan penguatan negatif karena hukuman cenderung mengurangi bahkan menghilangi tingkah laku. Teori operan conditioning ini digagas oleh B.T. Skinner. Terdampak signifikan ketika diterapkan dalam proses pembelajaran tahfiz Quran di PPTQ Muhammadiyah Ibnu Juraimi, Yogyakarta, dan yang memiliki peran besar dalam keberhasilan penetapan teori operan conditioning dalam
pembelajaran tahfiz di PPTQ Muhammadiyah Ibnu Juraimi Yogyakarta. Para tahfiz yang dengan sabar dan tekun terus memberikan sikap positif kepada para santrinya. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Sekian, terima kasih.